lanjutkan materi kita tentang strategi layanan IT, di mana strategi layanan IT ini berfokus kepada strategi organisasi yang mengacu kepada bisnis. Bisa kita lihat di sini, strategi bisnis itu dilandaskan kepada industri IT, industri sistem informasi yang ada saat sekarang, kemudian mengacu kepada kondisi bisnis dan organisasi yang melingkupi organisasi kita saat ini, kemudian dampak-dampak potensial yang ada terhadap perusahaan kita. Nah, bisnis strategi ini terdiri dari bisnis decision atau keputusan bisnis, kemudian adanya objektif dan direction atau tujuan dan arahan yang ditetapkan oleh manajemen puncak, kemudian penentuan perubahan-perubahan apa saja yang harus dilakukan. Strategi bisnis ini menjelaskan tentang di mana perusahaan ini sedang berada dan kenapa strategi bisnis ini yang dipilih. Nah, strategi bisnis ini merupakan arahan untuk bisnis dari organisasi kita. Kemudian, strategi bisnis ini merupakan arahan yang diacu oleh strategi sistem informasi. Strategi sistem informasi terdiri dari berfokus kepada business base, kemudian demand orientation atau orientation kebutuhan dari customer, kemudian berfokus kepada aplikasi-aplikasi yang benar-benar dibutuhkan saja. Nah, strategi SI ini menjelaskan tentang apa yang dibutuhkan. Strategi SI ini menjelaskan tentang kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-prioritas apa saja yang harus dibuat terkait dengan strategi teknologi informasi. Strategi teknologi informasi ini berbasiskan activity, kemudian berorientasikan supply dan berfokus kepada teknologi. Strategi teknologi informasi ini menjelaskan tentang bagaimana teknologi informasi ini bisa mendelivery layanannya yang optimal. Strategi IT menjelaskan tentang infrastruktur dan layanan-layanannya yang menjadi masukan kepada strategi sistem informasi. Strategi sistem informasi merupakan masukan terhadap atau memberikan support terhadap bisnis, dan support strategi sistem informasi ini akan merupakan masukan bagi strategi bisnis. Kemudian kita lanjutkan bahwa di dalam perencanaan strategi layanan TI itu ada 4 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah people atau SDM-nya dan juga stakeholder yang terkait. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah produk atau teknologinya. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah proses, dan yang terakhir adalah partner dan supplier. Kenapa people ini menjadi penting? Karena bahwa penggerak utama dalam pengimplementasian strategi layanan TI ini adalah orang-orangnya atau SDM-nya. Kemudian, kenapa produk dan teknologi itu juga penting? Produk ini artinya adalah aplikasi-aplikasi atau teknologi-teknologi yang ada saat ini yang bisa digunakan untuk mendukung strategi layanan organisasi itu sendiri. Kemudian dari sisi proses, bahwa strategi layanan IT itu harus didetailkan dalam bentuk standard operating prosedur. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah bagaimana peran partner dan supplier harus mendukung strategi layanan IT yang kita buat. Nah, kalau kita lihat di sini secara lengkap konsep manajemen layanan teknologi informasi ini, sebelah kirinya ada sisi bisnis, sebelah kanan ada sisi teknologi. Dari sisi bisnis dimulai dari perspektif bisnis yang akan memberikan panduan atau arahan kira-kira layanan-layanan yang akan kita berikan untuk mensupport bisnis organisasi itu seperti apa, sehingga nantinya dari service support akan turun kepada service delivery.
Nah, dari service support dan service delivery ini akan berpengaruh kepada rancangan infrastruktur information communication teknologi infrastruktur, dan kita harus bisa mengelola ICT infrastruktur ini dengan sebaik-baiknya. Bahwa dari sisi layanan, dari sisi teknologi infrastruktur, ada hal yang harus diperhatikan di sini adalah security atau keamanan sendiri, di mana keamanan ini mencakup dari sisi ICT infrastruktur, dari sisi layanannya, dan juga dari sisi aplikasi. Dan juga yang tidak kalah penting di dalam proses perencanaan strategi layanan TI itu, di dalam tahapan implementasi manajemen layanan teknologi informasi ini yang dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah tahap analisis, yaitu analisis tahap pertama itu terdiri dari identifikasi organisasi, kemudian analisis bisnis dan eksternal, analisis kondisi SI/TI eksternal yang akan dikaitkan dengan lingkungan eksternal organisasi, kemudian analisis bisnis internal, analisis kondisi SI/TI internal. Di sini dikaitkan dengan lingkungan internal organisasi. Identifikasi organisasi biasanya yang kita acu adalah profil dan visi misi organisasi. Metode atau alat atau bahan yang digunakan bisa jadi mungkin salah satunya studi dan literatur. Keluarannya adalah profil dan visi misi organisasi. Kemudian untuk analisis bisnis dan eksternal, masukannya adalah data-data yang relevan. Metode atau alat atau bahan yang digunakan adalah referensi-referensi atau studi literatur, dan luaran yang dihasilkan dari analisis bisnis dan eksternal ini adalah data bisnis eksternal. Kemudian analisis kondisi SIT eksternal, masukannya adalah data-data yang relevan, metode alat bahan yaitu studi literatur referensi yang terkait, luarannya adalah manfaat penerapan sistem informasi dan teknologi informasi. Kemudian setelah analisis bisnis dan analisis kondisi, dilanjutkan dengan analisis bisnis internal, kondisi SI/TI internal. Masukannya adalah hasil observasi dan juga menggunakan kuesioner dan wawancara. Ya, luarannya adalah data bisnis internal. Kemudian untuk kondisi SI/TI internal bersama ya observasi, kuesioner dan wawancara. Luarannya adalah data penggunaan SI/TI internal. Tahap berikutnya, tahap kedua, itu menentukan prioritas layanan SI/TI. Masukannya adalah kebutuhan SI/TI organisasi itu sendiri, metode yang digunakan observasi, kuesioner dan wawancara. Luarannya adalah prioritas layanan SI/TI. Kemudian tahap ketiga, menentukan strategi layanan SI/TI. Masukannya adalah prioritas layanan SI/TI, metodenya bisa secara observasi, bisa melakukan kuesioner, bisa melakukan wawancara. Luaran dari penentuan strategi layanan SI/TI ini adalah strategi layanan SI/TI. Dan yang fase terakhir adalah penentuan layanan SI/TI itu sendiri. Masukannya adalah strategi layanan SI/TI, metode yang digunakan adalah observasi, kuesioner, dan wawancara. Luarannya adalah rencana strategi manajemen layanan TI. Nah, begitulah tambahan materi pertemuan ke-7 kita. Mudah-mudahan secara lebih detailnya bisa dilihat di modul minggu ke-7. Atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.